Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat penonton yang akan ditayangkan, yang akan nonton di YouTube Penerbit Adab. Untuk pagi ini, kali ini saya akan membawakan sesi bedah bukunya, Bapak. Bapak, sebelumnya kita memulai sesinya, langkah baiknya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bapak. Perkenalkan, nama saya Adinda Pilianti, biasa dipanggil Adinda atau Dinda atau Mbak Dinda bebas. Senyamannya aja, Bapak. Baik. Hari Oke. ini kita akan membedah buku tentang judulnya itu 8 Racikan Menikah Enak. Ternyata pernikahan bisa seperti makanan enak, asal tahu bagaimana meraciknya. Betul, Ya. Pak. Nah, untuk membedah buku ini tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani langsung oleh penulisnya, yaitu Bapak Jeffrey ya. Betul, Bapak? Ya. Iya, Ya. Bagaimana kabarnya, Bapak? Untuk saat ini? Baik, 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 Dinda ya. Tadi Dinda ya, betul ya. Iya, betul, Pak. Baik. Untuk saat ini, Bapak kesibukannya sedang apa? Oke, saya masih sebagai trainer dan bisnis coach ya, gitu juga penulis beberapa buku bisnis. Nah, salah satunya buku ini yang kami berdua dan dengan istri saya. Jadi mungkin saya sambil perkenalkan diri kali ya, boleh ya, Dinda ya, Ya, gitu ya. Bapak, Jadi ini boleh. saya perkenalkan ini Foni istri saya dan saya Jeffrey. Kami baru saja menikah ya, belum lama lah ya, jalan 29 tahun gitu ya. Nah, jadi kami menulis buku ini berdua. Jadi nggak cuma saya, jadi kami berdua ya, saya dengan istri saya gitu ya. Nah, ini yang kami coba eh, berbagi kepada bapak-bapak ibu yang menonton maupun kepada masyarakat luas, khususnya kepada para pasutri lah, gitu. Baik, Bapak. Alhamdulillah ya Bapak, dari pernikahan Bapak yang cukup lama, 29 tahun, itu sangat lama loh. Bapak. Ya, Sampai menghasilkan karya tentang buku Racikan Menikah Enak gitu, Pak. Jadi untuk iya, inspirasi juga ya Bapak, untuk para penonton, penerbit adat gitu, untuk oke, bisa terinspirasi untuk menikah enak itu tipsnya bagaimana. Baik, Bapak. oke, Untuk memulai sesi bedah bukunya itu, Bapak kan dari pernikahan sendiri aja udah 29 tahun ya Bapak, sangat luar Mm-mm. biasa. Apalagi ini tujuannya buku Racikan Menikah Enak, ternyata pernikahan bisa seperti makanan enak, asal tahu bagaimana meraciknya itu sungguh sangat terinspirasi bagi remaja-remaja yang akan menikah ataupun eh, yang milenial itu yang akan menikah. Nah Bapak, kalau boleh tahu nih Bapak, kenapa sih menulis buku ini gitu? Kayak terinspirasi dari apa gitu? Oke, terima kasih ya, Mbak Dinda ya. Eh, Buku ini sebenarnya seperti yang kami katakan, ini adalah bentuk aktualisasi diri kami berdua. Karena selain kami sebagai suami istri, kami juga aktif terlibat di dalam pendampingan keluarga dan pemerhati keluarga, gitu ya. Nah, jadi buku ini kami dedikasikan sebagai bentuk aktualisasi diri kami sebagai pasangan suami istri. Nah, kami tahu kehidupan perkawinan suami istri itu tidak mudah ya. Panggilan hidup sebagai pasutri, ya kami singkat pasutri ya, pasangan suami istri itu tidak mudah, jatuh bangun ya. Banyak roller coasternya gitu ya, suka dukanya gitu ya. Banyak di luar sana yang berhasil melaluinya ya, tapi tidak sedikit juga yang gagal ya, di tengah jalan banyak yang terpaksa harus menyerah. menyerah, berpisah dengan segala macam alasan gitu ya. Nah, buku ini kami harapkan ya bisa menjadi tips ya atau bisa menginspirasi ya para pasutri di luar sana ataupun mereka yang sedang ingin ya membangun kehidupan berkeluarga ya, lagi pacaran tapi pingin serius nanti. Tapi ada kekhawatiran papa mama saya eh, berpisah. Nah, saya nggak mau terpisah, tapi gimana caranya? Nah, kami berharap buku ini Semakin ya membantu. betul, semoga bisa membantu mereka mendapatkan inspirasi dan tips bagaimana sih caranya agar bisa pernikahan itu jadi enak gitu loh. Karena sebenarnya pernikahan itu bisa enak loh, ya, bisa menjadi seperti makan enak gitu ya, asal tahu gimana ngeraciknya gitu. Betul ya, Poni ya? Iya, Ya. jadi kalau ada yang trauma ya karena keluarganya bukan dari keluarga yang broken home ya. Nah, mungkin dengan membaca buku ini mereka terinspirasi bahwa tidak semuanya seperti itu. Ya, Mereka bisa betul. asal mau berusaha.
Ya, Gitu. kira-kira gitu ya, Mbak Dinda ya. Itu alasan kami Menulis kenapa buku. menulis buku ini gitu ya. Mm-mm. Sangat menarik ya Bapak untuk alasannya sendiri sehingga dari hasil percintaan Bapak bisa menimbulkan karya-karya untuk membagikan bagaimana menikah itu enak dan Ya. untuk inspirasi anak muda juga. Nah Bapak untuk tadi kan udah menjelaskannya kenapa sih alasan Bapak menulis ini. Nah kalau boleh tahu lebih lanjut Bapak untuk idenya itu dari mana sih Bapak sendiri selain dari inspirasi pernikahan Bapak gitu. Oke, ya. Oh. Nah, itu mungkin Foni lah yang jawab. Silakan, Iya, Fon. Mm-mm. iya. Kalau ide menulis itu seperti tadi sudah Jeffrey katakan, kami menikah kurang lebih baru lah ya, 29 tahun gitu ya. Jadi tentunya banyak jatuh bangun yang kami alami dan kami juga berusaha berjuang gitu. Eh, Memang nggak mudah, tidak mudah ya. Dan kami juga seperti Jeffrey bilang juga kami pemerhati dan pendamping keluarga. Jadi ketika kami banyak menemukan para sutri yang datang curhat ya Ya, Jeff ya. curhat. Pak Sutri itu datang curhat. Sutri muda rata-rata. Iya, rata-rata Pak Sutri Sutri muda muda. ya perkawinannya ya. Datang curhat ke kami ya. Mereka juga struggle ya. Mereka juga struggle, mereka juga berjuang gitu kan. Mereka kesulitan dan bahkan menyerah, hampir menyerah ya. Ya, betul. Jadi kami pikir kami tidak bisa menjangkau banyak orang Ya, nggak mungkin Jeff, ya. satu-satu gitu Iya. ya. Nggak mungkin satu-satu gitu. Ya, kami tidak mungkin menjangkau banyak orang satu-satu. Akhirnya terpikirlah ide menulis ini. Ya, betul. Sehingga dengan buku ini kami berharap banyak yang bisa terjangkau di luar Betul, sana. betul. Mereka membeli, mereka membaca, ya. Ya. Dan tentu mereka juga harus mempraktekkan, Betul. ya. Karena Betul. cuma membeli, membaca, terus tidak dipraktekkan juga Ya, percuma. percuma. Gitu. Seperti resep masakannya, Jeff. Ya, betul. Kalau kumpulin resep nggak pernah dipraktekkan, kita tidak pernah mencoba gitu. Ya, nggak tahu rasanya. Iya, Gitu ya. jadi harapannya ketika mereka membeli, membaca, mempraktekkan ya, mereka bisa menemukan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga. Yes, betul. Kira-kira idenya Nah, seperti kira-kira itu, begitu Mbak tuh, Dinda. Mbak Dinda ya. Jadi Iya, kami mencoba lah ya menulis buku ini biar jangkauannya lebih luas Lebih saja. luas, ya. Jadi nggak mungkin kami satu-satu ketemu dengan para pasutri yang curhat. Wah, nanti repot juga ya. Waktu kami juga terbatas ya. Iya. Nah, jadi dengan buku mudah-mudahan gitu ya Iya. bisa lebih menjangkau. Itu sih kira-kira. baik Bapak. Inspirasinya sangat menginspirasi sekali ya Bapak dari nanti untuk jangkauannya biar lebih luas kembali Bapak dan bisa dibaca juga dari mancanegara juga bisa ya Bapak. Wah, Ya, mudah-mudahan betul. Iya. Ya. di situ terdapat tips-tips dari Bapaknya sendiri dari pernikahannya Bapak Jeffrey dan Ibu Foni. Betul, betul. Nah, Bapak untuk selanjutnya itu pertanyaannya untuk kan ada beberapa tips nih ya Bapak, nggak mungkin hanya 8, mungkin ada banyak tips untuk menikah itu enak bagaimana. Nah, dari Iya. Bapak sendiri sama Ibu nih, kenapa memutuskan untuk mengambil judul kalau 8 tips menikah enak? Padahal bisa Oke, ya. Kenapa tidak 100 tips? Iya, biar lebih langgeng Ya. gitu kan Bu, ataupun banyak tipsnya. Ya, gini, kenapa cuma 8 ya? Sebenarnya tidak ada angka khusus ya, tapi begini, kalau kami bikin 38, 58, itu yang baca belum baca aja udah pusing gitu ya, karena lihat, banyak banget tipsnya gitu ya. Nah, jadi kami buat tips 8 ini judulnya 8 racikan ini mau merekap saja, merekap bahwa 8 ini adalah inti dari resep atau makan enak atau resep dari bahan-bahan utama lah ceritanya. Kalau makanan itu 8 ini adalah bahan utamanya gitu ya. Mungkin kalau dimasakkan tuh bumbu utamanya. Ya, gitu loh. Bumbu utamanya, bahan utamanya. Tapi banyak bahan yang lain ada untuk mendukung, tapi tanpa yang utama ini rasanya tidak mungkin gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa alasannya 8 racikan menikah enak gitu. Jadi gini, kita tahu ya Mbak Dinda, tidak ada loh sekolah pernikahan, nggak ada gitu ya. Kalau Anda mau jadi insinyur itu ada sekolahnya. Ya, Anda mau jadi ahli makeup ada sekolahnya. Anda mau jadi ahli kuliner ada sekolahnya. Tapi kalau mau menikah nggak ada sekolahnya gitu ya. Repot gitu. Nah, jadi buku ini kami mencoba bikin agar tadi para pasutri itu yang sudah berjuang ataupun yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan mempunyai pedoman. Jadi 8
8 racikan ini berharap mereka, kalau mereka praktekkan saja, mereka ingat saja bumbu utamanya ini, maka kami rasa pernikahan mereka akan bisa jadi lebih enak seperti yang sudah kami alami gitu ya. Kami juga mempraktekannya. Jadi buku ini hasil dari jatuh bangun perjuangan kami gitu ya. Nah, jadi itulah alasannya kenapa kami memilih judul 8 racikan menikah enak gitu ya. Ternyata pernikahan bisa dibikin enak kalau tahu bagaimana meraciknya Iya, gitu. itu kata racik, berarti racik itu kan kita perlu Proses. proses. Iya, Nah, betul. ngeraciknya tuh harus berdua, nggak boleh sendiri Betul. gitu. Ya, kira-kira begitu, Mbak Dinda. Baik, Bapak. Seperti bumbu pada makanannya, Bapak. Untuk sayur sop sendiri kan sepertinya harus ditambahkan bumbu supaya lebih enak. Nah, pakai Betul, Iya, betul betul. ya. dan juga mungkin bisa seperti itu ya, Bapak, diibaratkannya seperti makanan. Jadi bisa menimbulkan enak ataupun kedepannya jadi lebih senang. Iya, Betul. betul. Baik, Bapak. Dari Bapak sendiri, eh, dalam penulisan buku ini gitu, apa sih tantangannya gitu, Pak? Apa ada kesulitannya ataupun yang lainnya Oh, gitu, Pak? ya, ya. Iya. Tentu ada ya. Ayo, Poni, kasih tahu lah. Iya, tantangan terbesar buat kami itu adalah membagi waktu. Ya, Ya, karena kan di buku ini ada bagian Jeffrey yang harus menulis, ada bagian saya yang harus menulis. Nah, komitmen mengenai kebersamaan untuk menulis ini yang agak jadi tantangan besar ya, Jeffrey ya, ya. betul. Karena kita juga masing-masing ada kegiatan sendiri. Betul. Jeffrey ada kerja, saya juga ada di pelayanan gitu ya. Ya. Tapi memang harus diniatkan. Jadi kami benar-benar harus niat cari waktu gitu, benar-benar harus menyelesaikan Betul. ya. Nah, puji Tuhan bukunya sudah jadi Yes. ya. Jadi tantangan itu sudah bisa kita lewati ya, ya. betul. Dan akhirnya bisa selesai. Jadi Ya. tantangan terbesar itu adalah waktu. Waktu Iya. ya, bagaimana kami berdua berbagi karena bukunya kan masing-masing ada partnya dari Foni, ada Iya. partnya saya Iya. gitu ya. Gitu. Itu aja sih, Mbak Dida, tantangan terbesar kami. Berarti untuk hasil buku ini benar-benar kerjasama dari Bapak Jeffrey dan Ibu Foni. Yes. Iya, benar. Betul. Jadi kita racik bersama nih buku ini. Jadi lebih mantep gitu, Bu. Bukunya ataupun yang lainnya seperti makanan. Sesuai dengan Iya, jamnya ya, betul, Bapak. betul. Betul. Bapak, untuk pembikinan ataupun membuat buku ini kira-kira berapa lama, Bapak kalau boleh tahu? Kami menulisnya kurang lebih berapa bulan ya? Sebelum ke percetakan adab ya, kami tulis itu kira-kira 2 bulan lah ya, 2 bulan kurang lebih ya, 2 bulan ya, gitu. 2 bulan sudah menghasilkan buku dari pernikahan 29 tahun, itu sangat hebat, Bapak. Nah, ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Secara inti itu kan buku ini membahas tentang 8 tips racikan menikah enak ya, Bapak. Nah, untuk lebih mengetahui Ya, lebih betul. lanjut ini, kalau buku ini membahas tentang apa aja sih, Bapak? Lebih detailnya. Oh, oke. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Kami coba kupas sedikit ya, biar nggak terlalu penasaran ya. Tapi kalau mau tahu detail nanti silakan order saja gitu ya. Oke. Namanya juga 8 racikan. Jadi ada 8 racikan. Buku ini benar-benar tip praktis di dalam kehidupan sehari-hari sebagai suami istri yang kami alami. Lalu kami bagikan kepada para pembaca semua yang juga mengalami, ya mungkin saja mengalami seperti yang kami alami sebagai suami istri, ya. Atau bagi Anda yang mungkin sedang mempersiapkan pernikahan, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, gitu ya. Racikan pertama itu kami beri judul, temanya itu tentang siapa kamu, gitu, ya, gitu. Kita tahu biasanya sama seperti kami ketika sebelum menikah kami juga pacaran, gitu ya. Pacaran kami juga dibilang lama enggak, dibilang dekat, pendek juga enggak. 4,5 tahun kami pacaran, gitu ya. Tapi tetap saja ketika menikah rasanya seperti nggak mengenal pasangan gitu loh ya. Ya, seperti ada hal baru gitu. Ada hal baru yang dulu pacaran ngapain aja gitu ya, kok sepertinya nggak kenal lagi gitu ya. Nah, ini yang kami alami dan juga selalu kami dengar dari para pasutri yang curhat kepada kami. Kok jadi saya seperti nggak kenal pasangan saya gitu ya, padahal pacarannya udah cukup lama gitu. Ada yang bilang,
Padahal saya pacaran 11 tahun loh, Pak. Ya, Gitu. betul Wah. gitu. Tapi kok seperti waktu udah menikah seperti nggak kenal. Nah, maka racikan pertama adalah kami mengingatkan kembali, kami ajak lagi untuk mengenal pasangan lebih dalam, gitu ya. Nah, jadi di buku ini kami bagikan bagaimana cara Anda mengenal pasangan lebih dalam, ya, sama seperti yang kami alami. Ada tips-tipsnya, ada tekniknya agar kita bisa mengenal pasangan jauh lebih dalam sebagai suami istri. Nah, itu racikan pertama, siapa kamu gitu, siapa sih kamu gitu ya. Jadi itu pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh Pak Sutri ya, kalau terutama kalau lagi berantem gitu ya, siapa sih lu, nggak kenal gua gitu kayaknya gitu ya. Oke, lalu ada racikan kedua, nggak cukup untuk mengenal saja, tapi kita juga harus belajar berkomunikasi. Ini penting. Jadi banyak Pak Sutri yang datang kepada kami, termasuk kami dulu waktu baru-baru menikah ya. Kami kalau ditanya, Anda komunikasi nggak dengan pasangan? Komunikasi, kami ngomong kok dengan pasangan. Tapi herannya setiap kali ngomong jadinya berantem gitu loh. Ya, niatnya mau ngobrol, tapi kok jadinya berantem tegang gitu ya. Jadi ngegas Jadi terus. ngegas gitu ya. Nah, ternyata kami baru tahu, ternyata cara kami berkomunikasi keliru, salah gitu ya selama ini. Nah, butuh waktu 29 tahun untuk mengenalnya gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang berjuang dan yang akan menikah, nggak perlu nunggu 29 tahun lah Iya, gitu benar. ya. Baca saja buku ini. Di racikan kedua kami bahas gimana cara Pak Sutri itu berkomunikasi dengan lebih mesra, lebih intim tanpa bikin ribut. Ya, ternyata ada tipsnya, ada caranya, ada racikannya gitu. Nah, ini yang kami bagi. Jadi di racikan kedua kami ajak bagaimana belajar berkomunikasi gitu ya. Nah, masuk ke racikan ketiga, komunikasi tidak terlepas dari kemampuan mendengarkan. Gitu ya. Maka di racikan ketiga kami juga ajak teman-teman para pasutri untuk belajar bagaimana mendengarkan. Ternyata banyak pernikahan yang gagal karena kedua-duanya atau minimal salah satunya sulit mendengarkan. Ya, maunya didengarkan. Didengarkan. Itu yang menjadi problemnya. Ya, dianya mau didengarkan terus, sementara tidak mau mendengarkan pasangannya. Kalau Pak Sutri muda tuh sekarang suka begini, lu diem dong, diem, dengerin gue dulu, dengerin gue. Nah, kalau dua-duanya Ah, itu siapa mau dengerin? gitu ya. Nah, jadi kami di racikan ketiga, berdasarkan pengalaman kami, kayaknya penting untuk kami masukkan kemampuan mendengarkan. Iya. Yang seperti yang kami alami dan kami belajar. Hasilnya kami bagi di dalam buku ini di racikan ketiga. Bagaimana mengenal dan memahami pasangan dengan cara mendengarkan. Mau tahu gimana ya dibaca bukunya, dicari Yes, bukunya. betul ya. Nah, Iya. di racikan keempat ya, kami mengajak Pak Sutri untuk lebih jauh mengenal, memahami, dan menerima perbedaan. Nah, ini penting. Banyak suami istri yang kami ketemu ngomongnya begini, kami mau berpisah. Loh, kenapa? Udah nggak cocok gitu. Iya. Lah, kalau udah nggak, kalau cocok mah, kalau tunggu cocok mau sampai kapan? Ntar ketemu yang baru juga tetap akan ada nggak cocok Pasti gitu. ada perbedaannya. Iya gitu. Karena pada Iya. dasarnya kita berbeda. Iya. Orang kembar siam aja bisa beda gitu loh, apalagi kita gitu ya kan. Jadi sangat klise kalau ngomong berpisah tuh karena nggak cocok gitu loh. Nah, maka di racikan keempat kami coba bahas bagaimana sih kita sebagai suami istri lebih mau mengenal ya, mengenal dulu ya, mengenal perbedaan, lalu memahami perbedaan itu, dan yang paling penting menerima perbedaan itu satu sama lain, bahwa kita dengan pasangan ya memang beda. Iya. Gitu loh ya. Nah, itu di racikan keempat. Masuk ke racikan kelima, kami akan bahas selain perbedaan pada umumnya, ternyata yang paling mendukung untuk membuat konflik ataupun membuat semakin intim adalah memahami dan mengenal perbedaan pola pikir. Nah, di racikan kelima, kami mengajak untuk mengupas tentang bagaimana perbedaan persepsi, ya, pola pikir, ya, mindset, tindak tanduk, gitu ya, dan persepsinya. Ini juga berpengaruh kepada relasi Pak Sutri. Saya pikir begini, dia pikir begitu. Kok nggak sama sih kita, gitu loh ya? Hal-hal kecil kadang-kadang jadi persoalan besar hanya karena apa? Perbedaan persepsi gitu ya, dan itu sangat mengganggu relasi perkawinan seperti yang kami alami. Jadi kadang-kadang di perkawinan itu bukan karena hal besar loh kita
ributnya, tapi selalu karena hal kecil yang numpuk-numpuk gitu ya, nggak terselesaikan, yang tidak dikomunikasikan yang tidak dengan baik. dikomunikasikan. Dan Iya. itu rata-rata semua karena perbedaan persepsi, Persepsi. gitu ya. Nah, maka di racikan kelima kami angkat bagaimana kita mengenal, memahami, dan menerima perbedaan sudut Persepsi. pandang atau persepsi masing-masing, gitu ya. Lalu di racikan keenam, nah ini dia, kami ajak para pasutri untuk bisa mengetahui ternyata bertengkar itu bisa loh, ya, dibikin baik. Ya, jadi orang bilang bertengkar selalu buruk. Enggak. Ternyata bertengkar itu bisa loh jadi baik gitu loh, ya. Tapi bukan kita ajak mereka Oh, bertengkar. ya, iya betul, bukan ngajak Iya. bertengkar. Ya, tapi kalau bertengkar, jadi gini, banyak orang yang sadar bahwa bertengkar itu, konflik itu tidak baik. Sehingga mereka menghindari. Sehingga mereka Iya. tanpa sadar memilih untuk menghindar, nggak mau konflik, akhirnya tekanan batin, Ya. gitu ya. Nah, padahal konflik itu bagus kalau bisa direspon dan ditangani dengan baik. Nah, di racikan keenam ini uniknya buku kami ya, kami akan membahas bagaimana sih cara kita bertengkar sebagai suami istri yang baik. Wah, heran ya, bertengkar aja ada yang baik gitu. Gitu ya. Nah, itu kami bagi di racikan keenam. Iya. Jadi Anda sebagai suami istri kalau mau bertengkar dan sudah baca mempraktekannya, ingat saja. Ya, tengkar yuk. Ya, Gitu. bertengkar, ternyata bisa loh bertengkar begitu. Karena gini, konflik yang terjadi kalau direspon dan ditangani dengan baik itu justru mendekatkan, Iya. ya, mengeratkan, membuat lebih intim karena akhirnya kita jadi lebih mengenal gitu ya. Tapi dengan catatan harus tahu gimana cara bertengkarnya gitu ya. Nah, di buku ini di racikan keenam kami kupas gitu. Oke? Dan itu semua pengalaman kami juga ya. Jadi ini bukan ngarang-ngarang, Iya. ini benar-benar murni pengalaman jatuh bangun kami. Oke? Lalu yang ketujuh, kami mengajak para pasutri begini. Orang yang paling sering menyakiti kita itu adalah orang terdekat dengan kita. Setuju nggak, Mbak Dinda? Ya, orang yang paling dekat dengan kita, pacar kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, itu yang saudara kita, itu yang paling sering menyakiti hati kita. Karena kalau orang luar itu nggak kenal, gimana mau nyakitin gitu ya. Betul. Nah, maka di racikan ketujuh kami juga mengajak para pasutri untuk belajar mengampuni. Ya, karena di dalam kehidupan kami perkawinan 29 tahun tidak terbilang banyaknya saya menyakiti Foni dan demikian Foni juga menyakiti saya. Kalau tidak ada rasa keinginan untuk saling memaafkan dan tidak tahu bagaimana cara memaafkannya, ya itu akan sulit. Ya, jadi di racikan ketujuh kami juga bagikan tips bagaimana sih cara mengampuni dengan konsep yang namanya 5 bahasa maaf. Ya, 5 bahasa maaf ini bukan dari kami. Kami hanya mengutip dari salah satu pakar perkawinan konselor dunia ya yang kami pakai dan kami pikir ini bagus dan kami terapkan. Jadi kami bagi di dalam buku kami, gitu ya. Jadi di racikan ketujuh kami mengajak Pak Sutri untuk belajar. Yuk kita sama-sama mau mengampuni, gitu ya. Dan terakhir di racikan yang kedelapan kami mengingatkan kepada para pasutri bahwa pasangan kita ini itu adalah anugerah Tuhan juga, gitu ya. Jadi anugerah Tuhan itu, anugerah dari Allah itu nggak cuma materi, nggak cuma pekerjaan, ya, nggak cuma anak yang sehat, nggak cuma rejeki, nggak cuma teman banyak, tapi salah satunya adalah pasangan. Coba ya, saya tanya kepada teman-teman yang nonton ya, sebelum Anda dapat pacar atau dapat pasangan, berapa banyak, berapa sering Anda berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, minta tolong, Tuhan, kirimkan jodoh yang baik buat saya dong, gitu. Berapa lama berpuasa? Berapa lama berpuasa, gitu ya. Ya, tapi tiba-tiba Tuhan kirim, ketemu, lalu jatuh cinta dan menikah. Setelah menikah, lupa. Kok disia-siakan, gitu ya. Lupa dia minta sama Tuhan. Iya, betul. Nah, jadi kami menyadarkan di racikan ke-8 bahwa biar gimana pun pasangan ini adalah anugerah Tuhan. Namanya anugerah Tuhan, Tuhan nggak pernah salah. Nggak pernah salah dalam memilih pasangan buat kita. Cuman kadang kitanya aja, ego manusia, yang bilang bahwa nggak cocok, bukan dia, gitu. Tapi Tuhan nggak pernah salah. Nah, kami mau mengingatkan lagi di racikan ke-8 bahwa anugerah Tuhan itu tidak pernah salah, dan yang namanya anugerah Tuhan harusnya kita jaga dan kita rawat dengan baik. Kita sayang, karena dia anugerah dari Allah, dari Tuhan sendiri. Nah, itu diracikan. Nah, kira-kira Mbak Dinda, itulah yang kami bahas 8 racikan. Nah, seperti yang kami katakan, 8 ini adalah bumbu utama. Ya, resep utama atau bahan utamanya.
Selebihnya tentu akan ada bahan-bahan lainnya, gitu. Ya. Nah, demikian, Mbak Dinda, kira-kira isi bukunya seperti itu. 8 racikan menikah enak. Ternyata menikah bisa loh dibikin enak seperti makan enak. Asal tahu bagaimana meraciknya. Demikian. Betul. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya sangat-sangat inspiratif sekali. Mungkin dari penonton sendiri itu banyak penontonnya dari kalangan Gen Z atau milenial yang butuh banget 8 tips racikan, terutama untuk yang pertama ada siapa kamu, terus komunikasi. Komunikasi mungkin sangat perlu dan penting ya Bapak di dalam sebuah Betul. Iya, hubungan betul. supaya lebih langgeng, supaya lebih ke bisa jenjang serius dan bisa menikah lama. Nah, Ya, betul. untuk yang ketiga itu yaitu mendengarkan ya Bapak. Ya, Itu juga sangat penting dari kedelapan tips itu sangat pokok-pokok utama penting di dalam hubungan, apalagi ya, di dunia pernikahan. Iya. Bapak. Untuk buku 8 racikan menikah enak ini dari bapaknya sendiri itu terinspirasi dari pernikahan bapaknya sendiri. Jadi mungkin penonton-penonton dari penerbit Adab sendiri itu bisa nih langsung beli buku 8 racikan menikah enak ya Bapak. Apalagi di Iya, betul. Ya, betul. ini tips. buku Nah, betul. bukunya, Betul ini buku Bapak kami. bukunya. Betul. Ya, oke. Ya. Untuk itu, kenapa sih Pak orang mesti beli atau memiliki buku 8 Hmm. racikan tips menikah enak ini? Nah, itu kamulah, Pon. Iya. Ah, coba. Oke, siap. Kenapa harus beli? Betul. Kenapa nih? Iya, Ya, ya. Buku ini nggak hanya berisi 8 buku racikan ini. yang buku ini ya, tidak hanya berisi 8 racikan pernikahan yang enak ya. Jadi nggak cuma tips-tips ya, tapi itu dilengkapi juga dengan sharing kami. Yes. Ya, Ya. itu yang membedakan dengan mungkin buku-buku Buku yang yang lain, lain betul, ya. ya. Ada yang tips tapi nggak ada real life-nya apa sih sebenarnya gitu. Nah, ini sharing kami yang kami bagikan dengan cinta ya. Bagaimana kami Berjuang juga. berjuangnya ya. Jadi dengan kata lain ini adalah racikan yang praktis Betul. yang bisa langsung diterapkan. Nah, banyak Pak Sutri yang datang ke kami itu mereka tidak tahu how to do. Nah, mereka berantem tapi nggak ngerti bagaimana berkomunikasi efektif. Nah, di buku ini kami bagikan ya sharing-sharing kami. Jadi kami rasa buku ini boleh menjadi inspirasi Yes. buat mereka yang sedang berjuang untuk membangun relasi, Ya. jatuh bangun, dan yang terlebih tuh yang nggak ngerti harus bagaimana. Betul. Nah, ini buku salah satu yang boleh dikatakan bisa membantu mereka, Yes, betul. ya, sehingga mereka juga bisa merasakan itu pernikahan yang enak. Enak. Tuh. Ya, kami bukan mau mengatakan bahwa buku yang kami buat ini adalah yang terbaik. Iya, benar. Bukan ya, bukan. Banyak buku di luar sana. Tapi Iya. buku ini kenapa dibeli tadi seperti yang Foni bilang, kami tambahkan dengan sharing kami. Real. Ya, real. Jadi para pasutri yang baca nggak cuma dapat teori tipsnya, tapi juga relate dengan pengalaman kami. Yang mudah-mudahan juga relate dengan pengalaman mereka. Iya. Siapa Gitu. tahu mereka juga ada masalah yang dihadapi sama dengan kami. Kebetulan yang Kebetulan. Ya, jadi praktis sekali. Jadi ibaratnya baca resepnya, praktek itu langsung enak lah, Ya. gitu. Kira-kira begitu, ya. Baik, Bapak. Mungkin karena itu teman-teman yang nonton di YouTube Penerbit Adab bisa langsung ya Bapak untuk mencari buku 8 racikan menikah enak itu supaya bisa mendapatkan ataupun menjalin hubungan dengan baik secara Yes. Iya, ini, Bapak. Betul. Untuk segmentasinya sendiri itu Bapak buku ini cocoknya ke segmentasi mana sih Oke. Bapak? Apa pesannya selain Gen Z atau milenial ataupun remaja ataupun yang lainnya? Oke, ya gini. Pada dasarnya buku ini cocok untuk semua segmen pasangan suami istri. Iya. Itu segmen pertama, ya, yang utama, ya. Semua pasutri saya yakin mengalami apa yang kami alami dan perjuangannya, pergulatannya mirip-mirip, gitu ya. Nah, jadi semua pasutri merupakan segmen yang tepat untuk membeli buku ini. Karena apa? Karena semua pasutri, pasangan suami istri pasti menginginkan pernikahan yang enak tadi. Iya, Ya. dan pernikahan itu kan tidak cuma kalau sekolah kan sampai SD, SMP ya. Ya. Tapi kalau perkawinan tuh seumur hidup. Nah, jadi seumur hidup tuh perlu belajar ya. Betul, betul. Termasuk kami. Ya, Nah, sampai sekarang pun masih belajar, Iya. ya.
Itu segmen yang pertama. Segmen yang kedua, bagi mereka yang sedang menuju perkawinan gitu ya, yang udah serius, mungkin udah booking ya, udah pesen tempat ya. Nah, kan menuju gitu ya. Nah, daripada nanti sudah menikah baru ketahuan dan kejadian, lebih baik antisipasi. Nah, ini adalah segmen kedua bagi teman-teman kaum muda yang sedang serius membangun rumah tangga. Nah, ini buku ini boleh dibaca di awal gitu ya. Nah, sangat tepat karena kami kebetulan agamanya adalah Katolik, ya, maka kami buku ini sangat cocok bagi mereka yang Katolik. Tapi bagi yang non Katolik, ya, buku ini tidak membahas tentang agama, Iya. ya. Kami murni membahas tentang relasi, gitu ya. Jadi sangat cocok bagi siapapun yang ingin relasi perkawinannya menjadi lebih enak, gitu ya. Nah, tinggal nanti disesuaikan saja dengan agama masing-masing, gitu ya. Tentu setiap kitab suci, setiap agama itu punya kitab suci yang mengajarkan hal-hal baik terkait perkawinan. Nah, silakan Anda mengambil dari kitab suci masing-masing. Tapi yang kami fokuskan di sini adalah relasi, komunikasi pasangan suami istri biar pernikahannya tetap enak, gitu ya. Jadi bukan buku agama ini. Gitu. Iya. Nah, kira-kira itu Mbak Dinda ya untuk segmennya. Jadi yang pertama, yang utama adalah semua pasutri. Yang kedua, bagi kaum muda yang sedang menuju perkawinan. Gitu. Baik, Bapak. Selain itu juga kan mungkin yang lainnya juga pasti ingin mencari buku ini gitu ya, 8 Ya, racikan. Untuk segmentasinya sendiri itu kita dari berbagai kalangan ya Bapak, baik remaja, milenial, yang mau menikah, ataupun yang mau menikah kembali, ataupun yang akan menjalin hubungan. betul. Iya, Ya. betul. Untuk buku Intinya gini Mbak Dinda, siapapun yang ingin menjalin hubungan ya keluarga, komunikasi suami istri yang agar menjadi lebih enak. Nah, silakan. Nah, itu potensinya di situ. Betul. Tuh, buat penonton dari penerbit Adab sendiri itu yang mempunyai ataupun menginginkan hubungan yang lebih enak sesuai dengan 8 racikan ini bisa langsung beli di ada tersedia di marketplace ya Bapak dan Adab Store dan untuk bukunya. Untuk dari Bapak sendiri apakah ada kesan-pesannya untuk pertama kali melakukan bedah bukunya sendiri? Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Dinda sudah membantu kami guidance. Apalagi tadi katanya ini pertama, aduh kami Iya, selalu thank you ya. thank you. Wah, ternyata tidak seperti pertama gitu ya. Iya. Kayaknya udah sering gitu ya. Iya. Terima kasih ya Mbak Dinda. Iya. Nah, yang kedua kami mau sampaikan pesan kepada para pembaca ya atau penonton gitu ya. Para suami istri bahwa gini, jangan takut untuk berusaha gitu ya. Anda yang sedang struggle di dalam perjuangan ya di dalam pernikahan gitu ya, semuanya itu ada jalannya. Yang penting banyak-banyak doa ya, perkuat iman gitu ya, jalani dengan baik. Lalu dan jangan lupa sebagai manusia kita perlu berusaha, betul ya. Nah, usahanya apa? Nah, menjadi lebih baik dengan cara kalau belum tahu. Nah, bagaimana Anda bisa mendapatkannya di 8 racikan menikah enak ini gitu ya. Itu sebagai salah satu wujud atau ikhtiar atau usaha kita sebagai manusia. Iya. Selain kita memandang sang pencipta untuk membantu kita memperkuat diri kita agar mampu gitu ya melewati roller coaster perjuangan dalam hidup perkawinan gitu ya. Iya. Jadi jangan takut untuk belajar, nah agar kita menjadi lebih baik gitu ya, manusia yang lebih baik. Boni ada mau ditambahkan? Ya, kalau dari saya, perasaan saya happy ya, Yes. dengan adanya buku ini, dengan adanya bedah buku ya, itu saya rasa tujuan kita untuk menjangkau pasutri itu tercapai lebih luas ya. Happy banget. Ya, happy banget. Dan semoga buku ini benar-benar bisa membantu, menginspirasi Anda yang sedang berjuang. Betul. Ya, dan betul. kami doakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bersama berdua tuh mau. Betul. Gitu. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena terus terang ini yang sudah kami Alami. praktekkan, Yes. kami alami. Ya. Makanya buku ini muncul karena Ya. jatuh bangunnya kami. Gitu. Itu aja. Itu aja ya. Terima Semoga kasih kepada bermanfaat. Mbak Dinda, penerbit Adab Terima ya, kasih. sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami. Yes. Terima kasih. Terima kasih kembali juga ya Bapak, mungkin untuk penonton-penonton yang sekarang sedang menonton di YouTube Penerbit Adab, semoga bermanfaat dari bedah-bedah buku terkait tentang 8 racikan menikah itu enak ya Bapak. Mungkin Ya. juga untuk inspirasi di luar sana terkait tentang pernikahan. Untuk sesi bedah bukunya Alhamdulillah sudah berakhir ya Bapak, dan untuk pertanyaan-pertanyaannya juga sudah ditanyakan langsung
oleh penulisnya yaitu Bapak Jeffrey dan Ibu Foni. Mungkin untuk lebih detailnya lagi bagaimana sih isi dari buku bedah buku Menikah Enak itu bisa langsung beli ya Bapak untuk Ya, buku Iya, betul. seperti Ya, ini. iya. ya. Ya, baik Bapak, untuk sesi bedah bukunya Alhamdulillah sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak. Jika dari saya ada salah kata, mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Sama-sama, Sama-sama, Mbak sama-sama. Dinda. Terima Terima kasih kasih. juga.